Shalom adik-adik. Shalom Bang Gustaf. Apa kabarnya semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat anak-anak ini. Sebelum itu kita sama-sama dulu ya. Halo Kak Tina. Halo Bang Gustaf. Halo Kak Dina. Halo Bang Gustaf. Halo adik-adik semua. Halo adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Bersama ya Tuhan, bersama keluarga terdekat kami yang berada sama-sama di tempat ini. Kiranya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau selalu menyertai kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, apapun nanti ibadah kami, selalu Engkau menyertai kami ya Tuhan. Dan juga kami dapat melaksanakannya dalam keseharian kami. Ya, doa kami ya Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kan kita sudah berdoa, selanjutnya kita akan menyanyikan Jalan Serta Yesus.
Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Baiklah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 15. Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semua, judul khotbah kita pada hari ini adalah Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus adalah jalan kebenaran. Dari Injil Yohanes hari ini, adik-adik semua, Yesus berbicara tentang rumah Bapa yang memiliki banyak tempat tinggal. Dan juga sampai ke rumah Bapa itu, Yesus menawarkan jalan ke sana. Dan jalan itu adalah dirinya sendiri. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," kata Yesus. Untuk itu adik-adik kita harus percaya. Maka kalau kita mengenal Yesus sebagai jalan, itu berarti kita harus berjuang supaya jalan dan pola hidupnya menjadi jalan dan pola hidup kita juga, adik-adik semua. Pola kehidupan kita. Dan kalau kita mengenal Yesus sebagai kebenaran, maka kita harus menjadi kebenaran yang berjalan. Selanjutnya, kalau kita mengenal Yesus sebagai kehidupan, maka Yesus harus menjadi tokoh dalam kehidupan kita, baik hidup atau mati bagi kita. Adik-adik sekolah minggu, tuntutan dari mengenal Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup meminta diri kita, yaitu suatu perubahan sikap hidup kita, di mana harus sesuai dengan tuntutan Tuhan. Tuntutan Tuhan itu harus menjadi pola hidup kita.
Maka menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah benar itu Yesus memiliki arti hidup bagi kita secara pribadi, adik-adik? Apakah Yesus itu memiliki arti yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita? Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan dan percaya kepada ajarannya? Mengenal Yesus tidak lain berarti kita harus berubah, karena Tuhan yang kita kenal itu berpengaruh dan sangat berdaya untuk mengubah kita. Kita sadar bahwa kita sering tidak percaya, bukan begitu adik-adik? Ya. Kita pengen diubah, kita mau diubah, tapi kita tidak mau mengenal Yesus. Menjadi anak sekolah minggu, dari khotbah minggu lalu dia tidak baik menjadi baik. Dia tidak rajin belajar menjadi rajin belajar. Yang dulunya tidak patuh sama orang tua menjadi patuh kepada orang tua. Kita harus sadar bahwa kita sering tidak percaya kepada Tuhan. Kita sering juga mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita jalan mengeluti kehendak dan pikiran kita sendiri. Pada saat yang sama kita sering bingung, putus asa, hilang harapan dalam kehidupan kita ini, sehingga kita menjadi kecewa dan putus asa. Kita sering menganut atau menuntut supaya Tuhan mengikuti jalan pola pikir kita, bahkan kehendak kita, mengikuti rancangan-rancangan apa yang sudah kita susun. Tapi jalan Tuhan adalah jalan yang paling utama dan yang harus kita ikuti. Jalan Tuhan itu melalui firman Tuhan, melalui hukum Taurat, melalui perbuatan baik, itu sudah menjadi penuntun kita di dalam jalan Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik semua dimanapun kita berada, meskipun virus corona masih ada di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus percaya, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, dan terus berjalan. Kita nantinya menuju rumah Bapa di sorga melalui Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tuhan berkati adik-adik semua supaya tetap melakukan yang baik, rajin belajar, patuh sama orang tua, membantu orang tua, rajin berdoa. Karena adik-adik sekolah minggu pasti akan masuk surga apabila tetap berjalan di jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Tuhan berkati kami agar kami mampu mengakui dan juga mengimani bahwa Yesus adalah salah satu jalan kebenaran dan hidup menuju rumah Bapa sorga yang Tuhan Allah sudah sediakan bagi kami orang percaya. Berkati kami Tuhan agar selalu berjalan di jalan Tuhan. Berkati kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu rajin berdoa, rajin beribadah, patuh kepada orang tua, dan melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati apabila ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi orang tua kami, saudara-saudara kami, Tuhan berkati pekerjaan tangan orang tua kami, Tuhan berkati mereka, berikan panjang umur dan kesehatan. Berkati juga para pemimpin bangsa kami ini. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pasti
pastinya kita banyak berkat hari ini ya kan. Nah, sebelum kita menutup lagu ibadah kita mau bernyanyi untuk lagu kita terakhir, Yesus Kekasih Jiwaku. Shalom adik-adik, ada pengumuman nih untuk adik-adik semua. Jadi minggu ini adik-adik wajib mengumpulkan tugas yaitu menyanyikan lagu Yesus Pokok. Jadi selama hari Senin mau sampai hari Sabtu adik-adik bisa mempelajarinya di rumah. Baik lagunya, baik gerakannya. Jadi pada hari Minggunya adik-adik bisa mengambil video kemudian mengirimkannya ke grup sekolah minggu. Jangan lupa untuk minta tolong ke orang tua ya. Jadi maksimal pengumpulan itu hari Minggu tanggal 11 Oktober. Jangan sampai lupa ya adik-adik. Ya, sekian pengumuman dari kakak. Selamat hari Minggu. Shalom. Sampai jumpa minggu depan